Waruwiyah dan diriwayatkan, warawat dan telah meriwayatkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu qala bahwasanya beliau bersabda, "Sittatun bi sittatin yadkhulun nar yaumal qiyamah qabla al-hisab." Bahwasanya ada 6 golongan dengan sebab 6 hal mereka akan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Jadi tidak melalui hisaban dulu Bang, langsung ke neraka. Tanpa ada audit amal dulu, langsung bebas ke mana? Ke neraka. Nggak perlu disidang lagi, nggak perlu BAP lagi, gitu ya. Langsung ke neraka. 6 golongan nih. Jangan sampai yang dari satu ini Bang ya. Yakni maksudnya sittatu asnabin. Sittatu asnabin ada 6 golongan bisa babi sittati asya dengan sebab 6 perkara ini yadkhuluna nara qabla hisabi. Mereka akan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Kila maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah 6 golongan ini? Qala maka berkata Rasul, al-umara'u min ba'di bil juri. Para umara, siapa itu umara? Para pemimpin. Siapa Pak itu mah pemimpin makanya mah termasuk kita dalam keluarga dia. Umum ini. Al-umara'u min ba'di bil juri, yaitu orang yang memimpin setelah aku itu, tapi memimpin dengan cara biljur, dengan cara otoriter, dengan cara angkuh, dengan cara jahat, gitu ya. Menekan bawahannya dibandingkan menjadi sesuatu Bang dari pimpinannya gitu ya. Jadi berbuat nista kepada orang yang ada di bawahannya. Selama dia masih menjabat, maka akan dijadikan sebagai jabatan sebagai pengeruk daripada pundi-pundi duniawi. Ini umaro yang nantinya akan dijebloskan ke neraka Allah sebelum dihisab. Kebanyakan Bang, dihisabnya kebanyakan. Mending kalau hisabnya banyak baikannya gitu maksudnya, kebanyakan buruknya. Kalau nggak taubat juga Bang ya. Syaratnya kalau tidak taubat. Yang pertama, wal arabu bil asabiyyati, dan orang Arab yang senantiasa fanatik dengan kesukuannya. Sama bukan hanya orang Arab Bang, kita juga yang fanatik dengan kesukuan kita. Merasa suku kita paling baik. Di Arab itu apalagi lebih parah Bang. Di Arab itu lebih parah kesukuannya dibandingkan di luar Arab. Kan orang Arab itu kan pakai suku Khazraj, suku ini, suku ini, dan masing-masing punya egois masing-masing. Kalau kita alhamdulillah masih banyak, masih bisa dipersatukan dalam satu bendera NKRI dari berbagai macam pulau dan suku. Ya alhamdulillah masih mau satu bendera gitu maksudnya. Ramai-ramai dah suku Batak, suku Betawi, tinggal dia. Ada Jong Ambon, Jong Maluku, Jong Serebes gitu ya, banyak kan. Jadi itu tuh orang yang fanatik terhadap kesukuan, tapi fanatik buta. Ya, fanatik yang tidak bisa digoyahkan dengan kebaikan. Kita boleh fanatik kepada sesuatu selama apa yang kita ikuti tersebut tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh fanatik. Tapi kalau sudah melanggar aturan Allah, maka wajib buat kita untuk tidak mentaati. Oh, kalau di militer, gua tanya lupa, kalau militer harus sambil awakon sama pemimpin, betul Pak? Siap tahu, siap taat, gitu kan? Ya. Tapi ada tanda koma tuh, jangan membabi buta fanatiknya. Ketika hal perintahnya itu masih sejalan dengan aturan Allah dan Rasulnya, jalankan. Jadi ya. Tapi kalau sudah melanggar aturan Allah, wajib kita tolak. Jangankan pimpinan, orang tua pun sama. Kita taat kepada orang tua selama orang tua itu masih memerintahkan kepada kita hal-hal yang baik yang tidak melanggar aturan Allah. Bagaimana kalau orang tua itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah? Apakah wajib kita mentaatinya? Tidak. Dan kita wajib menolaknya, tapi dengan syarat. Menolak dengan cara yang bijaksana. Jangan petentang sama orang tua. Walaupun orang tua itu tidak benar, misalkan dalam pandangan kita, maka mohon maaf. Cara menolaknya dengan cara yang bijaksana. Jangan sambil menggurui. Karena bagaimanapun kita masih punya tuntutan
ya, kepada orang tua untuk berbakti kepadanya. Maka jangan sampai pengajaran kita kepada orang tua justru malah menyakiti hati orang tua. Harus ditata kata-katanya, harus dijaga sikapnya. Bagaimana kita mengolah kata agar orang tua kita tidak singgung dengan perintah yang menurut kita melanggar aturan Allah tadi. Gitu ya. Sama seorang istri pun dia punya kewajiban untuk taat kepada siapa? Kepada suami. Karena itu adalah kunci surga buat si istri. Namun ketika suami memerintahkan kepada istri untuk menanggalkan auratnya, maka wajib buat si istri untuk menolak perintah suami. Tapi dengan cara yang bijaksana. Itu. Ya, berarti tidak absolutely untuk taat sepenuhnya kepada siapa? Kepada pemimpin. Ya, jadi ada tanda komanya. Makanya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau Allah sama Rasulnya masih memakai kata wa atiullah wa atiur rasul, tapi ulil amri tidak pakai kata wa atiu. Kenapa? Karena Rasul sama Allah udah pasti benar mengarahkannya. Tapi kalau ulil amri, para pemimpin, tergantung. Karena kadang-kadang mereka terperdaya oleh kondisi dan situasi, gitu ya. Jadi selama mereka baik maka taati. Tapi kalau mereka sudah melanggar aturan, mohon maaf lahir batin, mundur, jangan ikut. Ya, jangan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan pernah kita tunduk dan taat kepada makhluk Allah dalam rangka kalau dia masih kalau perintahnya itu malah melanggar aturan Allah. Nggak boleh, haram. Ya. Jadi ini diperjelas. Ya. Jadi tidak boleh asobiyah, tidak boleh fanatik yang buta, fanatik yang berlebihan. Saya partainya ono bang, pokoknya mau benar mau salah saya ikutin. Ini yang salah maksudnya gitu lah ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Fanatik buta, haram hukumnya. Termasuk kepada para kiai pun sama. Kalau kiai itu misalkan memang berpegang teguh sama agama Allah dan selalu mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh sama agama Allah, jalankan, ikuti. Gitu ya. Tapi kalau sudah melanggar, mohon maaf, tidak patut bagi kita untuk mengikuti. Gitu ya. Tidak ada aturan yang harus kita pegang, itu adalah hanya untuk agama Allah, hanya untuk Allah dan Rasul dan Rasulnya. Wa atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin ya. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiga, waddahakin bil kibri. Pemimpin lagi nih. Dan para pemimpin yang memimpin dengan cara sombong, ya, angkuh. Ada pemimpin seperti ini. Pemimpin yang ketika dia mendapatkan jabatan, angkuhnya luar biasa. Bawahan dia dianggap keset gitu ya. Yang gampang diperintahkan, yang gampang diperalat. Nah, ini jangan sampai. Ya. Perintah nauzubillah. Pemimpin yang sombong nggak boleh. Itu ya. Jangan sampai seperti itu. Waktu jauh bil khiyanati, dan para niagawan yang melaksanakan hal tersebut dengan cara berkhianat. Ya. Orang-orang niagawan nih, para apa namanya? Kalau ini namanya bang, bahasa kerennya bang? Wira swasta? Bukan, ada lagi bahasa keren. Ya pokoknya orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis lah bang ya, berdagang, wira swasta dan lain sebagainya. Ya. Mereka harus menjalankan semua aktivitas tersebut dengan cara yang jujur tanpa berkhianat. Yang berkhianat, yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Jangan yang buruk jangan yang baik, jangan yang buruk dibilang baik hanya karena faktor ini mendapatkan keuntungan belaka. Ya, jangan pernah mengoplos apalagi. Ya. Banyak sekarang beras aja dioplos kan, man. Ya, beras dioplos. Ya. Semuanya karena mau demi keuntungan, dengan cara berkhianat tadi, tidak mengedepankan kejujuran. Ya. Karena kibatnya bukan Rasul. Takut dia kalau berjualan jujur, takut kata untung. Lihat Rasul berniaga dengan kejujurannya. Untung apa rugi Rasul? Untungnya luar biasa. Makanya Sayyidatul Khadijah sangat percaya kepada Rasul. Karena pada saat dia dipegang niaganya oleh Rasul, berkembang pesat.
Kenapa? Karena jujur tadi. Jadi jangan takut kalau jujur itu kita rugi. Justru akan makin banyak orang yang akan datang kepada kita. Ya. Sedangkan orang yang berkhianat dalam niaganya, dia hanya untung sesaat. Ya, hanya untung sesaat selama pengkhianatannya itu belum diketahui oleh orang lain. Tapi kalau sudah berkhianat, mohon maaf, nggak ada satupun orang yang datang. Ya, dagang bakso nggak ketahuan, awal-awal nggak pakai daging tikus, banyak orang yang datang. Ya, sebelum ketahuan, kalau udah ketahuan, mohon maaf lahir batin, gitu ya. Jadi berjayanya selama belum ketahuan. Tapi ingat, sebaik-baiknya orang menimbun bangkai pasti akan ketahuan juga, gitu ya. Itu hukum karma, itu hukum alam. Jadi jangan pernah santai dengan keburukan yang kita pegang. Lebih baik jujur. Ya, jangan pernah ada tipu-nipu dan jangan sampai ada pengkhianatan pada saat kita sedang berniaga. Apapun itu bentuknya niaganya. Ya, sikap jujur. Wa ahli rusdaqi bil jihalah, serta ahli kampung yang tidak mau keluar daripada kebodohannya, gitu ya. Nggak mau ada dalam satu kampung itu orang yang pintar. Kan kalau kata Rasul kan, Allah mengancam kalau ada satu kampung itu tidak ada orang yang mau mencari ilmu, ya, keluar, gitu ya. Maka itu akan terancam satu kampung tadi. Tidak ada orang yang mau mencari ilmu, jadi jahil semuanya orang. Kalau memang tidak ada sama sekali, maka wajib dari menunjuk satu orang dan dibiayai oleh satu kampung untuk mencari ilmu keluar. Perwakilan untuk menggugurkan kewajiban tadi. Iya, belajar. Kalau satu kampung itu gak ada yang sama sekali yang keluar untuk mencari ilmu, berdosa semuanya. Gitu ya. Jadi wajib. Makanya orang-orang dulu itu walaupun jauh tetap dicari. Ya. Pokoknya dibekali sampai satu kampung lah, ada yang bawa ini, ada yang bawa ini. Orang pesantren memang ya, dibutuhin pesantren susah banget dulu kan. Ya, tahun-tahun itu pun dulu, ya, orang pesantren dibiayain sama satu kampung, biar ada orang satu yang bisa mengajarkan nanti ketika dia pulang dari pesantren, gitu ya, dibiayain tuh. Masih ada, salah satu kampung gitu masih ada. Ya, kemarin ada tuh orang kampung yang lulus cum laude di mana? ITB ya, Bang. Yang orang Padang. Orang pelosok, gitu ya, lulus cum laude di mana? Di ITB, masuk ITB. Itu dibiayain sama tetangganya nih, mungkin nggak hasil tuh. Ada yang hasil dari panen ini, pengen ada orang yang pintar di kampung itu maksudnya. Jadi kalau bahaya kalau satu kampung tidak ada satu orang pun yang keluar untuk mencari ilmu. Iya, mereka ustaz. Jangan sampai ya. Jadi harus ada satu orang yang keluar mencari keilmuan sebagai pencerah nantinya. Wa ahlil ilmi bil hasadi. Yang ke-6 ya. Yaitu orang yang punya ilmu tapi dia hasud. Ini tantangan bagi orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu tapi hasud, maka dia akan menjadi salah satu daripada 6 golongan yang akan masuk neraka tanpa hisab. Apa maksudnya ahlil ilmu bil hasadi? Orang yang berilmu tapi dengan cara hasud, yakni al-ulama'ul ladzina yatlubuna dunya, yaitu para alim ulama, orang-orang yang menuntut dunia, orang-orang yang hanya mencari dunia. Yahsudu ba'duhum ba'd, yang mana di antara mereka saling berbuat hasud. Si orang mah enak banget, jamaahnya banyak juga kan pengurusnya ya. Nah, aku borong. Itu banyak. Nauzubillah ya. Ini ancaman buat orang-orang yang berilmu juga. Makanya khawatir, ya. Khawatir. Ini ancaman bagi orang-orang yang punya ilmu, yang dengan keilmuannya itu hanya untuk mencari pundi-pundi dunia. Kenapa demikian? Bayat bagi lil alimi, maka pantas dan sudah sepantasnya bagi orang yang alim an yata'allama al ilma liyatlubu bihi al akhirah. Sudah sepantasnya bagi orang yang alim, dia belajar keilmuan dengan tujuan untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Fa idza kana al-alimu yatlubu bi ilmihi al-akhirah. Apabila seorang alim yang dengan kealimannya itu, yang dengan ilmunya itu dia mencari akhirat, fa innahu la yahsudu ahadan.
Maka sesungguhnya orang yang alim, yang mencari akhirat, dia tidak akan hasut kepada orang lain. Karena sudah jelas yang dia cari adalah akhirat. Maka dia tidak akan pernah hasut kepada orang lain. Terserah mau dia jumlah jamaahnya banyak pun tidak, itu hak dia. Berarti Allah sudah mengamanatkan itu kepada dirinya. Gitu ya. Dia akan belajar dengan apa yang sudah dia dapatkan. Gitu ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang berilmu, yang menuntut dengan keilmuannya hanya untuk dunianya saja. Jadi orang yang berilmu, yang dengan keilmuannya itu dia hanya mencari akhirat saja, maka insya Allah dia tidak akan pernah hasud kepada orang lain. Karena sudah jelas yang dia cari adalah akhirat. Wala yahsuduhu ahadun, dan tidak akan ada satu orang pun yang akan berbuat hasud kepadanya. Namun wa idza ta'allama li talabid dunya, namun apabila seorang alim tadi mempelajari keilmuan hanya untuk mencari dunia, fa innahu yahsudu, maka sesungguhnya dia akan berbuat hasud kalau melihat ada orang lain yang akan lebih daripada dirinya pendapatan. Ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalam hadis Allah. Makanya dulu salah seorang syekh yang pernah saya temui di sana, dia mengatakan demikian kepada teman-teman saya yang saat itu, dan itu masih berada di dalam batin saya. Saya sudah, kata dia begini, saya sudah berkunjung ke negara-negara Asia, dan di antara Asia itu adalah negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, gitu ya. Dan dalam perjalanan hidup saya ke sana, saya sudah mengetahui bagaimana orang-orang yang hidup di sana, terutama adalah orang-orang yang punya pangkat kealiman tadi. Di akhirnya dia mengatakan demikian. Kalau seandainya nanti antum semua katanya sudah balik ke Indonesia, pesan beliau begini: wala takunu du'atan qabla an takunu rijal a'malin. Janganlah kalian menjadi para pendakwah ya, sebelum kalian menjadi seorang bisnismen yang sukses. Itu pesan beliau. Ya. Jangan jadi ahli agama, jangan jadi para pendakwah sebelum Anda sukses secara duniawi. Pasti punya alasan. Ditanyalah sama dia. Kenapa sih? Kalau Anda fokus dulu dengan apa yang menjadi tuntutan dunia Anda, maka ketika Anda sukses, Anda akan murni dalam dakwah Anda. Tidak ada embel-embelnya. Nanti jangan sampai Anda ketika berdakwah, nanti kalau saya berdakwah, tolong saya ada di hotel bintang 5. Ya, tolong tempatkan saya di hotel bintang 5. Gitu ya. Pakai mobil A, B, C, jangan pakai mobil ono. Pesawatnya harus VVIP. Gitu ya. Jangan pakai prasmanan. Ya, harus ke restoran. Bayaran saya harus di atas 2 digit. Itu ujungnya. Ternyata ada alasan beliau mengatakan demikian. Khawatir maksudnya dakwah Anda katanya akan terkontaminasi dengan dunia. Tapi kalau dunia sudah di genggaman Anda, maka Anda akan lolos dengan ujian tadi. Kenapa? Karena dakwah itu bukan hanya masalah kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi bagaimana Anda bisa mengemas batin Anda ketika Anda menyampaikan itu kepada orang lain. Saya sambungkan kepada kaul daripada guru-guru saya, bahwasannya dari omongan terakhir dia itu, sesuatu yang disampaikan dari batin maka akan sampai kepada batin. Gitu ya. Jadi sesuatu yang disampaikan dari hati nurani kita akan tersampaikan juga melalui batin. Itu ujungnya. Bagaimana kalau seandainya misalkan kami ketika pulang ke tanah air kami dan kami sudah berusaha untuk sampai kepada titik itu dan kami tidak sampai menjadi seorang di jalur amal pembisnis yang Anda tadi, apa yang kami lakukan? Apakah kami harus menyerah untuk menjadi seorang pendakwah? Tidak. Yang penting Anda sudah berusaha, dan ketika Anda sudah terjun di masyarakat, maka fokusan Anda belajar untuk mengamalkan segala bentuk apapun yang sudah Anda dapatkan kepada mereka. Jangan punya batin untuk tadi
dunia. Bagaimana kalau ditawarkan? Jangan ditolak. Jangan meminta, dikasih, jangan menolak. Tapi kalau bagusnya, Anda kamu darah daging gitu bang, ya kehantam itu batin kalau kita seperti itu. Ya Allah ya Karim. Jadi buah si malakama ya bang ya. Tapi alhamdulillah dari kaul para guru ini diluruskan sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah masih alhamdulillah. Ya begitu aja deh. Ya nggak boleh jelasin.